Sampai di sini paham teman-teman? Paham tidak? Saya jelaskan ya. Uji parametrik itu syaratnya data berdistribusi normal. Kalau data berdistribusi normal, kita uji homogen atau tidak homogen. Kalau dia homogen, kita terakhirnya pakai uji T. Untuk melihat perbedaan atau tidak adanya perbedaan, atau mana yang lebih baik. Nah, itu pakai uji T. Kalau datanya normal tetapi tidak homogen, pakai uji T-aksen. Nah, kalau datanya tidak berdistribusi normal, itu kita menggunakan Wilson atau Mann-Whitney. Pilih salah satu di antara keduanya. Kalau sampelnya kecil, berarti tidak bisa memilih Mann-Whitney. Hanya bisa menggunakan Wilson. Tetapi kalau sampelnya besar, bisa menggunakan keduanya. Silahkan pilih salah satu. Ya, paham? Sampai di sini? Paham tidak? Insya Allah paham, Ibu. Nah, yang berikutnya yang akan saya jelaskan ke teman-teman itu tentang uji daya. Hapus dulu. Ditulis teman-teman, kalau nggak bisa ngingatnya. Terus kita akan ke uji korelasi. Kenapa ya? Kita ke uji korelasi. Uji korelasi ini atau keterhubungan ya teman-teman. Keterhubungan timbal balik. Timbal balik ya. Yang satu mempengaruhi yang lainnya. Kalau berparametrik, parametrik itu normal kan tadi ya, berdistribusi normal. Itu pakainya produk momen dari person. Produk momen. Rumus yang digunakan produk momen. Parametrik. Kalau dia non parametrik, kan tidak berdistribusi normal. Tidak berdistribusi normal. Nah, kalau tidak berdistribusi normal, pakainya uji rank korelasi. Paham, teman-teman? Masih ingat rumus produk momen yang paling bagus pakai apa? Skor asli, Bu. Oke, pintar, Maran. Pakai skor asli. Ya? Paham, teman-teman, sampai di sini? Paham, Bu. Ini uji korelasi. Selain uji korelasi yang kalian ingat ada uji keterhubungan apa lagi? Keterhubungan itu selain korelasi. Yang diingat. Yang diingat uji apa lagi, teman-teman? Regresi mungkin, Bu. Oke, pintar. Uji regresi. Uji regresi. Regresi untuk yang seperti apa? Yang sebab akibat, Bu. Akibat, Bu. Hubungan satu arah bukan sih, Bu? Betul. Selain uji keterhubungan itu, selain korelasi, ada regresi untuk melihat keterhubungan satu arah. Satu lagi uji apa? Satu lagi uji apa, sayang? Keterhubungan. Selain regresi, korelasi, satu lagi apa? Untuk melihat keterhubungan? Yang bentuknya kubik, yang bentuknya persegi? Kuadrat, Bu. Pinter sayang.
Uji asosiasi Chi kuadrat. Asosiasi Chi kuadrat. Oke? Diingat-ingat ya sayang ya. Masalahnya kita harus memilih. Bu, kenapa sih harus belajar teori? Ya, kalau nggak paham teori, gimana kita mau ngerjain ya? Jadi harus paham dulu teorinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini pengantarnya ya teman-teman. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya serahkan kepada kelompok yang akan presentasi. Mangga, silahkan. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on kamera karena jaringannya kurang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul pada mata kuliah statistika penelitian di kelas 7C PGSD. Hari ini kita akan belajar mengenai statistika non-parameter, yaitu penguji Wilcoxon, Mann-Whitney, dan rank korelasi. Sebelumnya, kami dari kelompok yang membahas bab 10, yaitu saya sendiri, Rizkia Rahmadanti Zahra, kemudian ada Dea Nurulida, Farah Fatihah Andria, Farah Nurul Fitriana, dan Salsabila Khairinisa Arfani. Sebelumnya teman-teman, apakah share screen-nya terlihat? Terlihat Rizkia. Baik. Sebelum kita membahas mengenai Wilcoxon, kemudian Mann-Whitney, dan rank korelasi, kita harus mengenal dulu mengenai statistika non-parameter. Statistika non-parameter atau metode statistika bebas distribusi adalah penguji Chi kuadrat untuk uji kecocokan dan uji ketergantungan. Banyak sebenarnya teman-teman jenis statistika non-parameter yang dapat digunakan untuk analisis dan penelitian. Tapi untuk non-parameter ini dikhususkan yaitu Wilcoxon, Mann-Whitney, dan rank korelasi. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan mengenai perbedaan antara statistika parameter dan non-parameter ya teman-teman. Kalau statistika non-parameter, untuk analisis datanya melalui distribusi bebasnya melalui Wilcoxon, Mann-Whitney, dan juga rank korelasi. Nah, yang selanjutnya, yang pertama ada Wilcoxon. Nah, Wilcoxon merupakan metode statistika yang digunakan untuk menguji perbedaan dua buah data yang berpasangan sehingga jumlah datanya selalu sama banyaknya. Jadi begini teman-teman, ketika kita menggunakan uji Wilcoxon ini pada statistika non-parameter, data yang kita uji, data A atau data B itu memiliki jumlah yang sama. Jika data A 10, maka data B itu 10. Jadi seperti itu. Selain menguji perbedaan, sebuah data penguji Wilcoxon juga mempertimbangkan besar perbedaan dengan cara mencari selisih perbedaannya. Nah, untuk kita lebih jelasnya lagi, kita harus tahu teman-teman langkah-langkah uji Wilcoxon itu. Yang pertama, memberikan harga mutlak pada selisih pasangan data X, harga mutlak X diambil Y, harga mutlak diberikan dari data yang terkecil hingga yang terbesar, atau sebaliknya, harga mutlak terkecil diberi nomor urut atau ranking 1, kemudian selisih yang berikutnya diberikan nomor urut atau ranking 2, dan seterusnya. Setiap selisih pasangan X diambil Y diberi tanda positif dan negatif. Hitunglah jumlah ranking yang bertanda positif dan negatif. Selisih tanda ranking yang terkecil atau sesuai dengan arah hipotesis diambil sebagai harga mutlak dan diberi huruf J. J di sini itu maksudnya tabel J yang
bakalan kita gunakan pada uji Wilcoxon ini. Harga mutlak yang terkecil atau J dijadikan dasar untuk pengujian hipotesis. Jadi teman-teman setelah kita tahu hasil J hitungan kita pada tabel nanti yang kita kerjakan, kita juga akan melanjutkan hasil hitungan kita itu menuju penguji hipotesis dan melakukan perbandingan dengan label yang dibuat khusus pada uji Wilcoxon, yaitu tabel J. Nah, selanjutnya ini untuk tabel nilai kritis J pada uji Wilcoxon, teman-teman bisa dilihat lebih dahulu ya. Kalau N-nya 6, 7, 8, 9, terus alfanya 0,01 dan alfanya 0,05. Dan nanti tabel ini bisa teman-teman gunakan. Nah, ini contoh dari uji Wilcoxon 2 kelompok sampel kecil. Teman-teman, di sini ada contoh soal penguji Wilcoxon dengan menggunakan 2 kelompok sampel kecil. Seorang guru membandingkan penggunaan tanda asli dengan benda asli dengan benda tiruan. Dalam pelajaran IPS, sampel acak masing-masing berjumlah N1 dan N2. Teman-teman, di sini yang N1 itu benda asli yang ditandai dengan X, dan kemudian N2 itu benda tiruan yang ditandai dengan Y. Jadi sama-sama berjumlah 10 populasi data yang diambil pada Madrasah Ibtidaiyah. Hasil tes menggunakan media yang berbeda, diperoleh data sebagai berikut ya. Tadi ada benda asli tandai X dan benda tiruan ditandai dengan E. Nah, teman-teman bisa dilihat ya sama teman-teman pada layar laptopnya masing-masing gitu. Di situ ada tabel. Nah, setelah kita tahu datanya, kita buat tabelnya terlebih dahulu, yaitu tabel benda asli tadi kita ganti X, kemudian tabel tiruannya Y. Kita urutkan ke bawah berbentuk tabel. Nah, teman-teman bisa dilihat kan X diambilnya di situ sama dengan Mi 6. Jadi 23 diambil 29 sama dengan Mi 6. Dan seterusnya sampai nomor 10. Nah, untuk penyusunan rankingnya, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kok bisa 1,5, 3,5, terus kemudian rankingnya tidak ada ranking 2, tidak ada ranking 5 di situ. Nah, jadi gini teman-teman, untuk kita mengetahui posisi ranking yang akan kita susun gitu, kita urutkan terlebih dahulu yang sebelum ranking, yang X min-nya. Tapi sebelumnya teman-teman tadi kan di langkah-langkah itu dijelaskan bahwa memberikan harga mutlak pada X diambil Y. Jadi walaupun di situ ada min 6 atau min 4, nah jadi di situ sama semua diubah menjadi positif semua, tidak ada negatif teman-teman. Jadi kalau diurutkan misalkan 1, 1 tuh, kemudian ada 2-nya 2 kali, kemudian ada 3, ada 5, ada min 4, ada 4, ada 5, ada 6, dan 7 sampai 8. Nah, untuk mencari rankingnya, karena di sini teman-teman ada X diambil Y-nya yang sama satunya, jadi berarti kan dia berada di posisi nomor 1 dan nomor 2. Jadi untuk mendapatkan rankingnya, nomor 1 berarti angkanya 1, kemudian 2, jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3 dibagi 2, jadi 1,5. Jadi untuk ranking 1 dan ranking posisi 2-nya 1,5. Dan juga sama di 3,5. Kan posisinya itu kalau diurutkan berada di posisi 3 dan posisi 4. Berarti 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, selanjutnya seharusnya yang nomor 7 yang 33 yang hasil X diambil Y-nya 3 itu harusnya 5. Kenapa di situ harusnya 5? Karena posisi 1, 2, 3, 4 sudah diisi dengan 1,5-nya 2 kali, 3,5-nya 2 kali, kemudian lanjut ke ranking 5. Jadi di situ ada kesalahan ya teman-teman. Jadi yang harusnya 4 itu diganti menjadi ranking 5. Dan yang lainnya 6, 7, 8, 9, 10 itu tinggal mengikuti dari hasil ranking yang di atas.
Nah, tadi kan di langkah-langkah juga sudah disebutkan bahwa X dan min Y setelah posisi ranking diubah lagi menjadi positif dan negatif. Nah, pada nomor 1 kan X dan min Y-nya itu sama dengan min 6. Maka pada perpindahan tanda positif dan negatif juga akan menjadi min 6. Kemudian yang nomor 2, maaf teman-teman, jadi pas perpindahan tanda kan X min Y-nya min 6. Kemudian di rankingnya X diambil Y-nya itu 8, maka perpindahannya itu jadi min 8. Kemudian yang nomor 2, yang X diambil Y-nya kan 1, pas di rankingnya 1,5, karena pada sebelum di ranking hasilnya positif, maka pas pindah rankingnya pun menjadi positif, dan seterusnya. Kemudian setelah semuanya diubah tanda positif dan negatif setelah di ranking, nah maka dijumlahkan teman-teman, dijumlahkan bahwa hasil positifnya 40 dan negatifnya 14. Namun pada uji Wilcoxon ini kita kan untuk mencari hipotesis untuk melakukan perbandingan antara tabel benda asli X dan dengan benda tiruan Y. Maka kita harus tahu dulu bahwa pada uji Wilcoxon ini bisa menggunakan, tadi teman-teman kan sudah saya lihatkan yang yang tabel J itu. Nah, pada contoh ini kita akan menggunakan taraf nyata atau signifikannya menggunakan alfa, yaitu 0,05. Nah, pada saat ini kita akan mencari tahu J hitung dan J tabelnya terlebih dahulu. Untuk J, maka dari itu kita harus tahu J hitungnya. Nah, J hitung di sini itu 14, karena yang diambil seperti yang dijelaskan daripada langkah-langkah, yang diambil kan nilai terkecil. Nah, nilai terkecil yang negatif 14, maka kita ubah menjadi harga mutlak itu 14. Berarti kita udah tahu bahwa J hitungnya itu 14. Sedangkan untuk kita mengetahui J table-nya itu, kita kembali lagi pada jumlah populasinya. Nah, jumlah populasi itu pada N1 dan N2. Nah, N1 dan N2-nya adalah 10. Maka kita cari pada tabel sebelumnya bahwa tabel nilai kritisnya pada uji Wilcoxon kan 10 dan alfanya itu 0,5, maka J tabelnya itu sama dengan 8. Nah, jadi gini teman-teman, dari kriteria pengujian yang telah ditetapkan, karena J hitung lebih besar dari J table, maka data tidak dapat diterima karena J hitungnya lebih besar daripada J table. Maka demikian dapat disimpulkan dari hasil hipotesis terdapat perbedaan antara media benda asli dan media benda tiruan pada pelajaran IPS di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, selanjutnya untuk mengetahui contoh-contoh dari Wilcoxon akan dilanjutkan oleh teman saya, Farah Fatihah. Oke, baik. Terima kasih, Rizkia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Farah Fatihah Andria akan melanjutkan contoh uji Wilcoxon dengan satu sampel. Kalau yang tadi dijelaskan oleh Rizkia itu uji Wilcoxon dengan dua sampel yang kecil, sedangkan saya akan membahas dengan satu sampel. Nah, satu sampel ini juga akan dibagi menjadi dua, sampel kecil dan sampel besar. Sampel kecil itu
kurang dari 25 jika sampel besar itu lebih dari 25. Nah, di sini di halaman 230, teman-teman bisa lihat ada contoh soal, yaitu seorang peneliti mencoba cara pembelajaran dengan permainan ular tangga pada mata pelajaran matematika, pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan di kelas 2. Nah, populasinya berupa kemampuan siswa dalam bidang matematika. Diambil secara acak atau random sebanyak 12 siswa sebagai sampel penelitian. Oh ya, sebelumnya perbedaan satu sampel dengan dua sampel, jika tadi Rizky membahas satu sampel yaitu membandingkan kelompok satu dengan kelompok lain, kalau satu sampel ini membandingkan data dengan suatu ukuran tertentu, di mana ukuran di sini yang kita pakai yaitu median. Jadi bukan membandingkan data kelompok dengan data kelompok lain, melainkan membandingkan data kelompok dengan median. Nah, di sini hasil pengukuran setelah mengikuti pembelajaran matematika dilakukan pengetesan diperoleh data sebagai berikut, ada 23, ada 22, ada 29, ada 30, ada 21, ada 34, ada 32, ada 25, ada 19, ada 20, ada 36, dan ada 28. Nah, di sini hipotesis yang akan dianalisis H0 diterima jika median populasi sama dengan M, dan H1 H1 akan diterima jika median populasi diterima lebih dari M atau median. Nah, selanjutnya di sini peneliti sudah menetapkan terlebih dahulu besarnya median dugaan, yaitu sebesar 27 mediannya. Sehingga kita mencari tahu nih apakah median M sama dengan 27 atau bukan. Nah, untuk kepentingan pengujian maka dibuat tabel yang seperti di halaman 231, bisa dilihat caranya sama seperti sebelumnya, yaitu data X memasukkan data-data yang sudah diperoleh, yaitu ada 23, 22, 22, dan seterusnya. Lalu di sini jika tadi Rizkia itu yang dua sampel itu X dikurang Y, data X dikurang data Y. Nah, di sini data X dikurang dengan median dugaan yang tadi peneliti sudah tetapkan, yaitu sebesar 27. Sehingga didapatkan ada min 4, ada min 5, ada 2, ada 3, ada min 6, ada 7, ada 5, ada min 2, ada min 8, ada min 7, ada 9, dan 1. Lalu selanjutnya kita mutlakkan nih, yang tadi sudah kita X dikurang M itu kita mutlakkan. Lalu kita urutkan dari yang terkecil. Jadi ada 1, ada 2, ada 2, ada 3, ada 5, ada 5, ada 6, ada 7, ada 7 lagi, ada 8, lalu ada 9. Nah, setelah itu peringkatnya ini, peringkat dari X dikurang M yang nilainya mutlak, akan kita urutkan dengan dari yang terkecil. 1 itu peringkatnya 1, lalu selanjutnya ada 2. Karena 2-nya itu ada 2 dan menempati data kedua dan ketiga, maka kita hitung dengan 2, data 2 dan data 3, maka kita hitung dengan 2 ditambah 3 dibagi dengan 2. Karena 2-nya itu ada 2. Sehingga mendapatkan 2,5. Sehingga yang mendapatkan X dikurang M2 itu kita peringkatkan di 2,5 dan 2,5. Mengapa? Karena jika seperti kita mendapatkan nilai yang sama, maka kita akan mendapatkan peringkat yang sama kan. Kita tidak boleh mendapatkan peringkat yang berbeda. Nah, seperti itu. Sudah nanti akan mendapatkan yang lainnya juga seperti itu. Jika sama, urutan data ditambah, urutan data ditambah dan dibagi dengan berapa jumlah data yang sama, seperti itu. Lalu sudah seperti itu, nanti kita ke
balik lagi ke tanda peringkat, di mana sebelum X kurang M itu sebelum di harga mutlakan kita masukkan lagi, kita balikan lagi. Sehingga 5 menjadi min 5, 6,5 dijadikan min 0,65, lalu yang positif kita masukkan ke positif, yang negatif kita masukkan ke negatif. Lalu dari situ kita dapat ambil jumlah dari tanda peringkat yang terkecil, kita bisa sebut dengan J. Yang kita ambil di sini yaitu 35,5, karena yang kita ambil itu merupakan nilai mutlak atau harga mutlak dari tanda peringkat, sehingga min 42,5 menjadi 42,5, sehingga yang kita ambil J-nya merupakan 35,5. Dari hasil hitungan jumlah tanda peringkat yang terkecil itu J 35,5. Dengan A-nya itu atau alfanya itu atau signifikannya itu 0,025, dan N atau sampelnya ada sebanyak 12. Tadi kita dapat melihat di J tabel bahwa jika N 12 dan signifikannya 0,05, akan kita dapat J tabelnya sebesar 14. Maka kriteria yang digunakan untuk menguji hipotesis, J hitungnya ini lebih besar dari J tabel, atau 35,5 ini lebih besar dari 14. Balik ke rumusan hipotesis, maka H0-nya tidak sama dengan M. Sehingga kita tolak, sehingga yang H0-nya tidak diterima, sehingga yang kita terima itu H1. Median populasi lebih besar daripada M, yaitu 27. Sehingga dengan demikian median populasi tidak sama dengan 27. Nah, itu untuk sampel yang kecil, dengan sampel kecil. Nah, bagaimana dengan sampel besar? Sampel besar itu jika lebih dari 25. Tadi kan sampelnya itu 12, sehingga menjadi sampel kecil. Dapat dilihat di halaman 231 sampai dengan halaman 233, atau di sini yaitu rumusnya menggunakan mu J sama dengan N dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Dan sigma J sama dengan akar dari N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 24. N di sini yaitu sampel ya teman-teman. Lalu karena rumus tersebut bisa ditransformasikan menjadi pengujian skor baku nih, rumus pengujian skor baku atau Z. Z sama dengan J yang kita cari dikurang dengan mu J dibagi dengan sigma J. Nah, contoh soalnya ada di halaman 232. Di mana seorang guru memprediksi dengan menggunakan metode mengajar X, prestasi siswa mencapai median sama dengan 40. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel acak sebanyak 30 siswa. Nah, sampelnya kan lebih dari 25 ya, maka sudah jelas nih bahwa ini merupakan satu uji Wilcoxon, satu sampel, yaitu sampel besar. Nah, hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan sebagai berikut. H0 menggunakan metode mengajar X, prestasi siswa mencapai median, atau M-nya sama dengan 40. H1 menggunakan metode mengajar X, prestasi siswa mencapai median M lebih dari 40. Nah, hipotesis statistik dirumuskan sebagai H0 sama dengan H0 M sama dengan 40, H1 M lebih dari 40. Dengan taraf nyata yang digunakan, alfa atau signifikannya sama dengan 0,05. Maka kita masukkan lagi ke tabel seperti cara sebelumnya. Nah, bedanya kalau sampel besar ini, jika terdapat data yang sama dengan median, kita tidak perlu menghitung sampel tersebut, sehingga nanti jumlah N-nya, karena di sini 40 itu sama dengan median, ada
40-nya itu ada 4 sehingga nanti sampelnya akan N-nya sama dengan 26, bukan 30 lagi. Nah, caranya masih sama, X dikurang M, data X dikurang dengan median tadi, 38 dikurang 40, dan seterusnya. Lalu, tadi kita urutkan lagi nanti dari nilai mutlak atau harga mutlak X dikurang M itu, kita urutkan lagi. Sama seperti tadi, jika ada yang sama, maka kita akan menentukan peringkatnya dengan mengurutkan data dibagi dengan jumlah data yang sama. Nah, lalu kita sudah dapat peringkatnya, lalu nanti kita balikan lagi untuk memasukkannya ke tanda peringkat. Sehingga yang tadinya sudah mutlak 11,5, kita masukkan ke negatif 11,5. Terus jika 4,5 positif, dimasukkan ke positif, jika 20 positif, dimasukkan 20 positif, dan seterusnya. Lalu tanda peringkat ini kita jumlahkan. Nah, J-nya sama seperti tadi, kita mengambil J terkecil dari jumlah tanda, J kita ambil dari, maksudnya J kita ambil dari tanda peringkat terkecil yang sudah kita nilai mutlakan, sehingga 272,5 sama 53, kita ambil J-nya 53. Lalu belum selesai sampai di situ, kita masukkan ke rumus tadi, skor baku. Sehingga 53 dikurang 26 itu dari N yang tadi sampelnya kenapa jadi 26, karena tadi datanya ada yang sama dengan median, ada 4 data yang sama dengan median, sehingga sampelnya dikurang dengan 4. 30 dikurang 4 sama dengan 26. Lalu dikali dengan 27, karena 27 merupakan N plus 1 dari rumusnya tadi, dibagi 4. Lalu dibagi akar 26 dikali 27 dikali 53 sama dengan 24. Nah, Z-nya itu dapat kita dapatkan min 3,11. Harga Z untuk min 3,11 dalam tabel mempunyai peluang yaitu sebesar 0,009. Nah, harga P ini karena lebih kecil dari signifikan atau alfa 0,05, maka H0 ditolak dan menerima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan menggunakan metode mengajar ekspektasi siswa mencapai mediannya lebih dari 40. Seperti itu. Selanjutnya akan Menduitnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Iya, terima kasih sebelumnya Farah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian Mann-Whitney. Mohon maaf sebelumnya izin off cam karena terkendala jaringan. Nah, pengujian Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney atau U-test digunakan untuk menguji dua kelompok independen atau saling bebas yang ditarik dari suatu populasi. Nah, tes uji Mann-Whitney ini merupakan alternatif lain dari t-test jika skala pengukuran lebih rendah dari skala interval dan asumsi distribusi normalitas sampel dan homogenitas tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu, uji Mann-Whitney atau tes ini termasuk dalam kelompok statistik non-parametrik. Sedangkan pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan dua sisi penolakan dan satu sisi. Lalu bentuk data yang dianalisis ini bukan skor asli atau data mentahnya, melainkan menggunakan data ranking seperti pada uji Wilcoxon. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk pengujian U-test adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan
data kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian memberi ranking pada data terkecil hingga data terbesar atau sebaliknya. Data terkecil diberi urutan atau ranking 1, lalu data berikutnya diberikan urutan atau ranking 2 dan seterusnya. Lalu perlu diingat dalam pemberian ranking ini diperhatikan untuk tanda aljabar negatif. Ranking terendah diberikan pada bagian negatif yang terbesar. Mohon maaf, itu slide-nya boleh dilanjut nggak ya? Untuk yang kedua, hitunglah jumlah ranking pada masing-masing kelompok data. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu, jumlah ranking yang terkecil diambil atau U dijadikan dasar untuk pengujian hipotesis dengan melakukan perbandingan dengan tabel yang dibuat khusus untuk uji Mann-Whitney. Ada beberapa tabel untuk uji Mann-Whitney atau tes tergantung dari jumlah masing-masing sampel yang digunakan. Salah satunya ada contoh rumus yang digunakan untuk menghitung U untuk sampel kecil adalah, bagi teman-teman yang punya bukunya bisa dilihat di halaman 236 ya. Rumus untuk U sampel kecil adalah U sama dengan N1 atau sampel kelompok 1 dikali dengan N2 atau sampel kelompok 2 ditambah N1 dalam kurung N1 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi R1 atau R1 itu jumlah ranking dengan ukuran sampel kelompok 1. Ekivalen atau sepadan dengan U sama dengan N1 sampel kelompok 1 dikali dengan N2 sampel kelompok 2 ditambah N2 dalam kurung N2 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi R2. R2 itu adalah jumlah ranking dengan ukuran sampel kelompok 2. Nah, harga U dipilih yang terkecil dari hasil perhitungan pada masing-masing kelompok 1 dan kelompok 2. Taraf nyata atau taraf signifikansi yang digunakan adalah alfa sama dengan 0,05. Kriteria penolakan H0 untuk satu sisi jika U hitung itu kurang dari U tabel yang dirumuskan dengan harga peluang dibandingkan dengan taraf nyata yang ditentukan. Nah, untuk memperjelas berikut adalah contoh UTS menggunakan sampel kecil yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih, Salsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari uji Mann-Whitney. Di sini ada, jika kalian ada bukunya, kalian bisa lihat di halaman 237. Nah, di sini soalnya itu, seorang guru mengaji akan membandingkan metode A dan metode B pada dua kelompok siswa yang masing-masing sampelnya berjumlah N1, yaitu sampel pertama, berjumlah 5, kemudian N2 atau jumlah sampel yang kedua ada 4. Nah, data dari hasil tes diperoleh sebagai berikut. Nah, metode yang A, yang pertama hasil tesnya itu 78, 64, 75, 45, 82. Kemudian yang metode kedua hasil tesnya itu 110, 70, 53, dan 51. Kemudian, ujilah hipotesis yang menyatakan metode A dan metode B tidak berbeda digunakan belajar mengaji dengan taraf yaitu 0,6. Kemudian di bawahnya ada tabel, kalian bisa lihat di sini ada metode A hasil tesnya, kemudian di sampingnya ada ranking dari metode A, sampingnya lagi ada metode B hasil tesnya, kemudian ada ranking dari metode B. Nah, bagaimana cara mengurutkan atau memberi ranking dari hasil tes tadi? Sebelumnya telah dijelaskan oleh Salsa bahwa kita harus mengurutkannya dulu hasil tesnya, yaitu hasil tes yang pertama, yang terkecil kita lihat yaitu ada 45, kemudian ada 51, 53, 64, 70, 75, 78, 82, 110. Nah,
Kemudian setelah diurutkan, kita beri ranking dari hasil tes yang terkecil, yaitu kita beri ranking 1, yang hasil tes yang kedua kemudian dikasih ranking 2, dan seterusnya. Maka dari itu hasil tes ranking dan hasil tes tadi kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian didapatkan jumlah dari ranking metode A yaitu 26 dan jumlah dari ranking metode B yaitu 19. Kemudian kita cari harga U-nya, yaitu dengan cara tadi telah dijelaskan oleh Salsa, rumusnya U1 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N1 dikali dalam kurung N1 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 dikurang R1, yaitu R1-nya tadi jumlah ranking dari metode 1. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, U sama dengan 5 tadi N1 atau jumlah dari sampel 1, kemudian dikali 4 itu jumlah dari N2 atau sampel 2, terus ditambah 5 dikali dalam kurung 5 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 kemudian dikurang dengan 26, yaitu 26 tadi jumlah dari ranking metode 1. Kemudian dihasilkan U1 yaitu 9. Kemudian untuk rumus berikutnya yaitu U2 sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali dalam kurung N2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 dikurang R2. Dan sama kayak tadi ya, kita masukkan juga U2 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 4 dikali dalam kurung 4 ditambah 1 tutup kurung dibagi 2 dikurang 19 dengan hasil U2-nya yaitu 11. Nah, maka dari hasil U tadi kita ambil harga U yang paling terkecil yaitu U1 sama dengan 9. Nah, di sini kita lihat kriteria penolakan H0 untuk satu sisi jika U hitung lebih kecil sama dengan U tabel atau peluang P lebih kecil sama dengan dari peluang taraf nyata atau alfa dan sebaliknya. Maka tadi kita lihat harga U-nya sama dengan 9. Untuk N1 yaitu jumlah sampel pertama adalah 5 dan banyaknya sampel kedua adalah 4, maka didapatkan peluang 0,243. Bagaimana cara melihat peluangnya? Yaitu kita bisa melihat di halaman tabel Mann-Whitney di halaman 342. Di sini kita lihat ada tabel uji Mann-Whitney. Kita ambil yang N2-nya adalah 4. Kita cocokkan N1-nya 5, kemudian N2-nya 4, maka ditemukan bahwa titik di antara 5 dan 4 yaitu ada 0,243. Dari hasil peluang tadi, kemudian kita bandingkan dengan peluang taraf nyata yaitu 0,05, maka dihasilkan bahwa 0,243 lebih besar daripada 0,05. Maka dari itu H0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode A dan metode B tidak berbeda digunakan dalam belajar mengaji. Nah, kemudian pada contoh pengujian sampel besar, yaitu sampel kelompok 2-nya lebih dari 20, maka pengujian Mann-Whitney menggunakan sampel kelompok 1 dan kelompok 2 yang semakin besar jumlahnya, distribusi sampel U mendekati distribusi normal dengan rata-ratanya itu mu U sama dengan N1 dikali N2 dibagi 2 dengan simpangan baku yaitu sigma U sama dengan kuadrat N1 dikali N2 dikali dalam kurung N1 ditambah N2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 12. Nah, dengan jumlah N2-nya atau sampel keduanya lebih dari 20, maka kita akan menggunakan skor baku atau harga U-nya dapat kita hitung dengan rumus Z sama dengan U dikurang mu U dibagi sigma U sama dengan U dikurang N1 dikali N2 dibagi 2 per kuadrat N1 dikali N2 dikali dengan N1 dikali dalam kurung N1 dan ditambah N2 ditambah 1 tutup kurung dibagi 12. Kemudian selanjutnya ada rumus koreksi yang akan dijelaskan oleh Salsa. Ya, selanjutnya izin menjelaskan lagi. Ada kalanya biasanya dalam suatu data penelitian terdapat angka yang sama, baik dalam suatu kelompok atau kelompok yang berbeda. Nah,
Ranking yang sama jika berada dalam satu kelompok tidak akan memberikan pengaruh terhadap harga U. Tetapi jika angka sama terdapat dalam kedua kelompok akan memberikan pengaruh terhadap harga U. Meskipun keberadaan angka sama ini pengaruhnya kecil dan dapat diabaikan, namun suatu koreksi untuk angka yang sama dalam pendekatan distribusi normal baku perlu dilakukan terutama bagi penelitian yang menggunakan sampel yang besar. Koreksi dilakukan untuk simpangan baku dalam distribusi U. Nah, berikut adalah rumus koreksi Mann-Whitney untuk angka yang sama pada simpangan baku adalah sigma U sama dengan akar kuadrat dari dalam kurung N1 atau sampel 1 dikali sampel 2 atau N2 per N besar atau Nu di dalam kurung dikali Nu dikurang 1 tutup kurung. Lalu dikalikan dalam kurung Nu pangkat 3 dikali Nu per 12 atau dibagi 12 dikurangi dengan sigma tau. Untuk lebih jelasnya lagi, bagi teman-teman yang ada bukunya bisa dilihat di halaman 241 di mana dijelaskan bahwa Nu atau N yang besar itu sama dengan hasil jumlah dari sampel 1 ditambah sampel 2 dan T kecil itu sama dengan banyak data berangka sama pada ranking tertentu. Nah, tau itu sama dengan T kecil dikuadratkan T kecil pangkat 3 dikurangi T kecil dibagi 12. Dan untuk sigma tau itu sama dengan jumlah harga tau pada kelompok yang memiliki angka sama. Nah, dengan adanya koreksi, maka rumus menghitung harga skor baku adalah Z sama dengan U dikurangi N1 dikali N2 dibagi 2 per akar kuadrat dari dalam kurung N1 dikali N2 dibagi Nu dalam kurung Nu dikurangi 1. Tutup kurung. Buka kurung Nu pangkat 3 dikurangi Nu dibagi 12 dikurangi sigma tau tutup kurung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rara, punten masih di mute itu. Selanjutnya, untuk penjelasan dari rank korelasi yaitu bisa slide selanjutnya. Korelasi tata jenjang atau rank korelasi yaitu perhitungan koefisien korelasi tidak menggunakan skor yang asli, baik untuk variabel X maupun variabel Y. Tetapi menggunakan selisih peringkat pada masing-masing pasangan. Karena itu, korelasi ini termasuk dalam korelasi non-linear atau linear. Peringkatan data dapat urutan besar, kepentingan, dan sebagainya. Selisih masing-masing peringkat dari variabel X terhadap variabel Y diberikan tanda dengan huruf D besar. Sehingga dapat ditulis D besar sama dengan X dikurangi Y. Langkah-langkah menghitung korelasi tata jenjang yaitu berikut. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu memilih perhitungan. Yang kedua,
ranking pada masing variabel dari skor 3 urutan yang pertama, dan terdapat skor yang diberikan rankingnya. Skornya 2, 2, 2 berada pada urutan 1, 2, 3, maka skor 2 diberi ranking 1 ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya 6, kemudian dibagi dengan 3, sama dengan 2. Kemudian yang ketiga langkahnya itu menghitung selisih ranking dari dua variabel, dan selanjutnya menghitung kuadrat selisih ranking dan menjumlahnya. Selanjutnya untuk rumus koefisien korelasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Rara. Izin melanjutkan, saya Dayani Yuda. Ini menjelaskan tentang rumus koefisien korelasi dan juga pengujian hipotesis. Yang pertama ada rumus koefisien korelasi, yaitu R XY sama dengan 1 dikurang 6 Oke, diulang ya. R XY sama dengan 1 dikurang 6 sigma D pangkat 2 per 6 per N dalam kurung N pangkat 2 dikurang 1. Nah, untuk rumus hipotesisnya, T sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R akar 2. Oke, selanjutnya ada contoh soal, yaitu seorang guru ingin mengungkap hubungan lama waktu belajar dalam satuan menit dengan prestasi belajar IPS. Sampel yang diambil secara acak berjumlah 15 orang. Hipotesis yang diuji adalah tidak terdapat hubungan antara lama waktu belajar dengan prestasi belajar IPS pokok bahasan lingkungan sekolah di kelas 3 SD. Taraf nyata yang digunakan alfa sama dengan 0,05, pengujian menggunakan dua sisi. Nah, ini ada tabelnya. Mari kita selesaikan rumusnya dengan koefisien korelasi. Nah, dengan rumus tadi, R XY sama dengan 6 sigma D pangkat 2 per N dalam kurung 6 akar 2 dikurang 1. Nah, kita masukkan ke rumus 6 sigma D pangkat 2, kita masukkan di atas ada jumlah sigma D pangkat 2 itu ada 58 per N-nya jumlah sampel ada 15 orang dalam kurung N pangkat 2 sampelnya 15 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 348 per 3.360 sama dengan 1 dikurang 0,1035714 sama dengan hasilnya 0,897. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh harga koefisien korelasi R sama dengan 0,897. Jika hasil perhitungan koefisien korelasi menggunakan rumus dari produk momen dibandingkan dengan menggunakan rumus rank korelasi, diperoleh hasil yang sama. Meskipun ada perbedaan, yaitu 3 angka di belakang koma. Selanjutnya kita akan menyelesaikan rumus hipotesis yang diajukan pada rumus. Nah, rumusnya tadi ada di slide sebelumnya, yaitu T sama dengan R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R pangkat 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tadi, R-nya hasilnya tadi 0,897, akar N-nya tadi jumlah sampelnya 15 dikurang 2. Per 1 dikurang 0,897 pangkat 2. Nah, hasilnya 3,23 per 0,447 sama dengan 7,22. Nah, dengan
Dengan taraf nyata 0,05 dan DK sama dengan 13, dari daftar tabel distribusi T untuk diuji dua pihak adalah T 1 dikurang setengah alfa sama dengan hasilnya 2,16 atau T 0,975 sama dengan hasilnya 2,16. Nah, melihat perbedaan harga T dengan T tabel menunjukkan perbedaan yang mencolok, yaitu harga T berada jauh di luar harga T tabel. Maka dapat dinyatakan hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian disimpulkan terdapat hubungan antara lama waktu belajar dengan prestasi belajar IPS di SD secara meyakinkan. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, punten ini langsung ke sesi pertanyaan atau bagaimana? Boleh Teh ke sesi pertanyaan saja. Justru saya lagi menantikan kalimat itu dibuka sesi pertanyaan. Kalau udah presentasi, mangga teman-teman jika ada yang mau ditanyakan kepada kelompok yang menjelaskan ini silahkan. Ibu pun ada di sini untuk membantu teman-teman memahami apa yang sekiranya belum dipahami. Silahkan bertanya. Baik Ibu, terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Kalau sekiranya ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan dengan di kolom chat atau bisa berbicara langsung teman-teman. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham ya? Aduh. Pada halaman 231, hasil hitungan jumlah tandanya peringkat terkecil, mengapa 35,5 bukannya min 42,5 yang paling terkecil, hatur nuhun. Baik, Ibu akan jawab. 35,5 kenapa peringkat terkecil bukannya minus? Karena minus di situ berada dalam tanda nilai mutlak. Kalau dia berada dalam tanda nilai mutlak, pastilah bersifatnya positif. Min itu juga menandakan arah ya, arah. Jadi bukan min dalam arti harga negatif, bukan. Tetapi min di situ menunjukkan arah positif dan arah negatif. Dalam hitungan itu masuknya ke dalam nilai mutlak. Nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Tahu ya nilai mutlak ya? Yang tanda 2. Tahu ya? Yang seperti ini nih tanda nilai mutlak nih ya. Nah, ini tanda nilai mutlak. Jadi kalau di sini min 45, ini sama aja dengan 45. Gitu teh. Jadi nilai di situ min itu teh ya nilai mutlak. Jadi sebenarnya dia bukan negatif gitu. Dia positif. Gitu ya. Paham ya?
Di situ kalau tidak salah saya menunjukkan peringkat ya, min-nya ya. Ada pemeringkatan ya. Itu kan kalau uji non parametrik itu biasanya data diperingkatkan terlebih dahulu. Dia tidak pakai langsung. Ya, tuh tanda peringkat kan Teh, halaman 231. Silahkan dibuka teman-teman. Itu tanda peringkat di atasnya. Jadi bukan hasil negatif atau hasil positif. Hanya tanda peringkat, ya. Itu. Dan itu selalu berada dalam nilai mutlak, ya. Cukup jawabannya Teh. Itu hanya menandakan peringkat ya. Lihat itu nilai mutlak ya, X min M. Dalam tanda nilai mutlak ya teman-teman ya. X min M. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Sali sudah paham katanya. Ada lagi? Jika sudah tidak ada, kita bisa menutupnya. Farhan sehat Farhan. Alhamdulillah ya Farhan sekarang rajin banget. Alhamdulillah Farhan. Gitu terus ya nak ya. Semangat terus ya Farhan ya. Udah mau di akhir nih. Udah? Cukup? Ada lagi yang membuat kalian kurang paham? Yang membuat kalian ragu? Ibu maaf, itu ada Vina nanya juga Ibu. Vina nanya. Di mana ya Teh nanyanya? Di komentar chat, di kolom chat Ibu. Mohon maaf Teh sebelumnya, tadi saya kurang mengerti di pengujian 2 kelompok sampel kecil. Apakah bisa diulang kembali? Teteh tadi menjelaskan pengujian di 2 sampel kecil? Di kelompok ini, buka lagi slide-nya sayang. Iya Ibu.
Oke, Mangga Teteh kelompok ini tadi siapa yang menjelaskan ini silahkan dijelaskan kembali. Nanti Ibu kalau ada yang salah Ibu perbaiki penjelasannya. Terlalu kecil ya karena dia hanya foto terus nanti saya kasih nilai kecil ya tugasnya ya kalau kayak gini karena effortnya nggak besar, usaha yang dikeluarkan nggak besar untuk menyelesaikan tugasnya. Hanya foto-foto doang, screenshot tempel ya. Ini jarinya aja kelihatan. Mangga silahkan siapa yang menjelaskan bagian ini? Ibu, maaf sebelumnya mau bertanya dulu sama penanya yang dimaksud dari dua kelompok sampel kecilnya yang Wilcoxon atau Mann Whitney. Gimana Teh? Jadi di Wilcoxon dan Mann Whitney itu ada dua kelompok sampel kecil juga. Jadi yang mau ditanyakan dua-duanya atau salah satunya terlebih dahulu? Yang Wilcoxon aja Teh, yang di halaman 229. Yang ini. Oke, sebelumnya untuk uji Wilcoxon dua kelompok sampel kecil ini soalnya teman-teman silakan dibuka di halaman 229. Kan di situ ada soal seorang guru membandingkan penggunaan benda asli dengan benda tiruan dalam pelajaran IPS. Sampel acak masing-masing berjumlah N1 dan N2-nya sama dengan 10. Jadi N1 dan N2 pada soal ini berjumlah 10 diambil dari dua populasi pada suatu madrasah ibtidaiyah. Hasil tes menggunakan media yang berbeda diperoleh data sebagai berikut. Data IPS menggunakan benda asli dengan ditandai X, 23, 21, 26, 30, 35, 42, 33, 41, 29, dan 33. Itu berjumlah 10, jadi N1-nya 10. Kemudian, hasil ujian mata pelajaran IPS dengan menggunakan benda tiruan ditandai dengan Y adalah 29, 20, 30, 25, 34, 40, 30, 34, 21, 31, 21 dan 31. Itu juga berjumlah 10, berarti N2-nya di sini 10. Kemudian ke tabel skor penggunaan benda asli dan skor benda tiruan dalam mata pelajaran IPS. Kita ubah data tadi ke dalam tabel, kita buat berurutan sesuai dengan data populasinya, X dan Y-nya. Kemudian di langkah-langkah kan sudah dijelaskan bahwa untuk mendapat untuk uji Wilcoxon ini kita kan untuk mencari selisih ya. Jadi setelah disejajarkan dari data X dan data Y, jadi kita ambil selisihnya jadi X diambil Y. Jadi sama-sama kayak 23 dan 29, selisihnya itu negatif 6 karena 23-nya lebih kecil daripada 29, jadi ini 6, kemudian dan seterusnya. 21 diambil 20 sisa 1, kemudian 26 diambil 30 negatif 4, dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan ranking ini, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil. Tapi sebelum kita mengurutkan data rankingnya, kita harus mengubah nilainya menjadi nilai mutlak. Jadi tidak ada negatif atau min di situ. Jadi yang harusnya 6 jadi 6 saja kayak gitu. Nah, kita ubah, jadi kita urutkan dari 1, 1, 2, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, dan 7, dan 8. Nah, kan pada nomor 1 dan nomor 2 sama-sama 1 ya. Jadi pada nomor 1, jadi nomor 1, jadi 1 diambil 2 sama dengan 3, kemudian karena ada dua nilai yang sama, jadi dibagi 2, jadi hasilnya 1,5. Jadi pada ranking 1 dan poin 1 dan poin 2 di rankingnya jadi ranking 1,5 dan seterusnya yang 3,5 sama kan 3,5 posisi angka 2-nya itu berada di urutan
3 dan 4. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7, karena datanya ada 2 yang sama, dibagi 2, jadi sama dengan 3,5. Dan seterusnya. Tetapi pada kolom ranking yang ada di tabel di PowerPoint, karena posisi 1,5-nya ada 2, jadi posisinya 1,5, 1,5, 3,5, dan 3,5-nya ada 2 kali. Jadi untuk ranking selanjutnya meneruskan ke ranking 5. Nah, pada yang nomor 7, yang 33, X-nya 33, Y-nya 30, X diambil Y-nya 3, rankingnya di situ kan 4. Nah, itu ada kesalahan sepertinya, harusnya ada 5, karena posisi 1, 2, 3, 4 sudah ditempatkan oleh 1,5, 1,5, 3,5, 3,5, dan langsung ke ranking 5. Jadi yang ranking 4 itu harusnya diubah menjadi angka 5, dan seterusnya ada angka 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk kan sudah dijelaskan pada langkah-langkah uji Wilcoxon bahwa setiap selisih pasangan X dan min Y diberikan tanda positif dan negatif. Nah, setelah itu kita rubah pada tanda positif dan negatif. Nah, untuk hasilnya pada tanda positif negatif itu dari hasil rankingnya. Tapi untuk menentukan tandanya kita ambil dari yang X min Y sebelum di ranking. Jadi kayak bisa teman-teman lihat di gambar dan juga di buku statistikanya di halaman 229. Jadi di situ negatifnya negatif 8 karena setelah di ranking menjadi ranking 8 dan seterusnya. Kemudian setelah semuanya sudah diubah X diambil Y-nya menjadi tanda positif dan negatif, dijumlahkan teman-teman. Nah, kan pada buku dijelaskan bahwa hipotesis penelitian yang akan diuji dalam penelitian ini adalah H0. Jika H0 berarti tidak ada perubahan menggunakan media benda asli dengan media benda tiruan dalam mata pelajaran IPS. Sedangkan H1 terdapat perbedaan menggunakan media benda asli dengan media benda tiruan dalam mata pelajaran IPS. Nah, karena pada langkah-langkah juga dijelaskan bahwa kita akan memasuki tahap hipotesis, maka pada halaman selanjutnya kan kita mengambil hasil untuk mengetahui apakah adanya perbedaan atau selisih, maka kita lakukan dengan pengujian hipotesis. Jadi jika J dari hasil perhitungan lebih kecil atau sama dengan J dari daftar tabel dengan taraf yang tertentu, maka H0 ditolak dan sebaliknya. Jadi berdasarkan perhitungan, jumlah harga mutlak kan diambil dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil di sini tuh min 14, tapi diubah menjadi harga mutlak. Jadi hanya 14 aja, jadi positif 14 karena adanya nilai mutlak atau harga mutlak. Sedangkan J table itu dengan taraf nyata di situnya itu alfanya 0,05. Nah, 0,05 di sini dicarinya melalui N. Nah, N yang ada di sini kan tadi dari awal dijelaskan bahwa nilai populasinya itu 10. Jadi di tabel J-nya kan apabila nilai apabila N-nya 10 dengan alfanya 0,05 maka hasilnya 8. Jadi hipotesis yang dapat disimpulkan bahwa J hitung lebih besar dari J table karena maka H0 tidak dapat diterima karena itu alasannya karena J itu lebih besar daripada J table. Itu sih teman.
Itu sih apa dapat dimengerti atau kurang jelas? Iya teh, sudah paham. Terima kasih teh penjelasannya. Ini kok kecil ya, Ibu teh jadi ngelihatnya gimana gitu sampai ke kiki atau teteh kayak digedein merenya dibenerin. Iya, Ibu. Susah banget lihatnya. Agak bisa dibesarin mungkin nanti ya teh ya, saya ngelihatnya agak gimana gitu. Susah ngelihatnya. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kalau Ibu sampai gini-gini tuh ngelihatnya. Apa ya Bu, itu ya mau ditulisin. dibesarin dulu sebentar. Susah ya, kalau yang nggak punya buku itu susah ngelihatnya. Nanti tolong diperbaiki PPT-nya ya. Kalau Ibu tadi agak susah melihatnya. Walau alam, teman-teman yang lain terlihat nggak? Susah ya melihat dengan Agak cara sulit, Bu. agak sulit ya. Nanti diperbaiki ya Teh ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Apa yang dijelaskan oleh temannya tadi sudah benar ya teman-teman. Itu nanti kalau bisa kalian berlatih di latihan 2 teman-teman, halaman 234 itu ada sistem untuk berlatih ya, sebenarnya sudah ada jawabannya juga, tetapi apa salahnya kalau kalian berlatih biar kaliannya tidak hanya sekedar tahu gitu ya. Kalau matematika itu sebenarnya konsepnya adalah terbiasa, teman-teman. Kalau berhubungan dengan hitung-menghitung itu ala bisa karena biasa sebenarnya. Semakin bukan hanya paham. Ketika paham dan terbiasa, ketemu dengan permasalahan serupa itu jadi nggak mikir lagi. Itu yang Ibu lakukan gitu. Jadi nggak usah mikir, jadi kayak komputer aja kita jalan gitu. Sebenarnya. Tapi kalau teman-teman nggak pernah nyoba, sebenarnya sudah paham, tetapi nggak pernah dicoba, itu agak harus berhati-hati ya. Sering Ibu sudah paham ini, tetapi Ibu tidak mencoba untuk menyelesaikan soal-soal tersebut, biasanya ketika ketemu dengan soal-soal itu gemper, buyar tadi pemahaman kita. Tetapi kalau kita paham dan kita mengerjakan, biasanya ada kepercayaan diri yang tumbuh. Sehingga kalau ketemu soal-soal demikian kita bisa mengerjakannya. Itu. Ada lagi pertanyaan yang ada lagi nggak pertanyaan lainnya? Ibu Maran mau nanya. Boleh Maran? Boleh. Kan tadi Ibu jelasin di awal sebelum permaterian. Kalau misalnya sampelnya besar itu bisa dipakai dua-duanya uji Wilson sama uji Whitney kan. Tapi di uji sampel kecilnya. Jadi maksud sampel besar dan kecilnya itu apa ya Ibu? Oke. Itu sih. Oke, sampel kecil itu Maran, subjek penelitian tuh jumlahnya sedikit Maran, kurang dari 20. Jadi kalau kan ada beberapa researcher yang mengatakan kalau sampel di atas 20 atau di atas 25 atau bahkan ada yang mengatakan di atas 30 baru disebut dengan sampel besar. Jadi kalau kurang dari itu, kita anggaplah ya paling kecilnya itu para pakar menuliskan sampel itu minimal 20 gitu ya. Nah, artinya kalau sampelnya kurang dari 20, Anda tidak bisa menggunakan Mann-Whitney. Pilihan satu-satunya adalah dengan menggunakan Wilson. Paham? Kalau datanya tidak berdistribusi normal. Ya? Paham, Maran? Baik, Ibu, paham. Berarti kalau misalnya di Mann-Whitney, kan ini ada uji sampel kecil, berarti harus tetap lebih dari 20. Iya, betul. Lebih dari 20 datanya. Jadi Pak Budi ini rada malas membuat contoh kayaknya. Jadi menggunakan hal-hal yang serupa. Tapi pada kenyataannya di lapangan ketika sampelnya itu kecil, nggak boleh menggunakan Mann-Whitney. Ya, teman-teman ya. Harus Mann-Whitney itu digunakan ketika sampelnya besar. Jumlah sampelnya banyak. Oke? Itu ya.
Terus ini Baik, ada Ibu. pertanyaan, Terima kasih. sama-sama Maran. Ini ada pertanyaan di PB, suaranya kurang jelas kalau nggak salah dengar tadi pemateri menjelaskan bahwa jumlah data adalah 30 terus dikurangi 4 karena skornya sama dengan median. Nah, apakah pengurangan itu juga berlaku pada sampel yang lain atau hanya sama dengan median saja? Hatur nuhun. Mangga dicermati kelompok ini. Dikurangin 4 karena sama dengan median. Ini pertanyaannya yang mana dulu? Febi ya yang menanyakan ya. Pemateri menjelaskan jumlah data adalah 30 terus dikurangi 4 karena skornya sama dengan median. Nah, apakah pengurangan itu juga berlaku pada sampel yang lain atau hanya sama dengan median saja? Hatur nuhun. Itu dijelaskan di buku Anda di bagian mana? Di halaman 232, Bu. 232. 32, 33, Bu. 232, 33. Di sini dijelaskan oh itu mah sayangku di situ dijelaskan di halaman 233 itu ada 4 skor yang memperoleh skor sama dengan median, maka jumlahnya dikurangi dengan 4. Jadi dicari dulu mediannya berapa, terus ada berapa skor yang sama dengan median tersebut. Jadi bergantung, kalau datanya nanti hanya punya 2 skor yang dua skor yang sama dengan median yang diperoleh dalam sebuah data, maka dikurangnya 2. Jadi tidak selalu dikurangnya 4 ya teman-teman ya. Coba digarisbawahi di halaman 233 itu karena ada 4 skor yang memperoleh skor sama dengan median, maka dikurangi 4. Ada 4 skor. Nah, pada kasus yang lain nanti kalau ditemukan hanya ada 1, berarti dikurangnya berapa sayang? 1. Kalau ditemukannya 5 yang sama skornya dengan median, maka dikurangnya 5, Bu. Jadi itu bukan konstanta ya sayang ya. Tergantung pada data tersebut. Berapa banyak nilai skor yang sama dengan median. Paham? Febi? Oke. Yang jawab Maran bukan Febi. Febi gimana sayang, paham? Paham. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Boleh sayang ya, nggak paham ada Ibu. Akan semampunya Ibu jelaskan. Sudah? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup ya teman-teman ya. Sudah ada? Sudah? Tidak? Ada? Tidak? Tidak ada? Ya sudah, kalau sudah tidak ada, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan hamdalah. Terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan, yang sudah bekerja keras ya untuk membuat presentasi ini. Anakku tolong digedein dikit, berbaik hatilah kepada teman-teman lainnya karena agak sulit membacanya gitu ya. Ya tadi hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Ibu dan dosa-dosa kalian atas pembicaraan yang tidak ada kebaikannya di dalamnya gitu ya, dan mengampuni dosa-dosa kita bersama ya. Baik teman-teman, jika masih ada pertanyaan boleh diajukan ke Ibu atau teman-teman dalam satu kelompoknya. Nanti ketika dijawab oleh Ibu atau dijawab oleh teman-teman kelompok yang presentasi, tolong di-share di grup kelasnya, biar tahu jawabannya, pertanyaan dan jawabannya. Ya, mungkin tidak terpikir oleh orang lain untuk menanyakan hal tersebut, tapi sebenarnya dia juga tidak paham. Atau boleh ditanyakan di minggu depan sebelum pembelajaran dimulai. Gak usah takut, kalau belajar mah harus kalau takut bertanya kan sesat di jalan ya. Silahkan bertanya seingin tahunya kamu.
Ya, seingin tahunya teman-teman. Insya Allah Ibu selalu ada untuk kalian, mendampingi kalian belajar. Harapan Ibu kalian bisa menguasai yang dipelajari, gitu ya. Udah ya. Ini mau foto dulu, apa gimana, Val? Nggak perlu? Sudah ada recordnya kan? Ya, Val ya?